Situasi mencekam terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa 8 Februari 2022. Ribuan aparat masuk dengan membawa mobil dan senjata lengkap. Mereka hendak melakukan penyisiran desa dan menurunkan banner protes penolakan tambang batu andesit. Selain itu, aparat juga mengejar beberapa warga. Tak tanggung-tanggung, sekitar 64 warga Wadas ditangkap polisi. Staf Divisi Kampanye dan Jaringan LBH Yogyakarta, Dani Algifari, bahkan menyebutkan satu warga ditangkap tanpa ada kejelasan. Situasi tambah mencekam ketika internet di Wadas juga sempat down, sehingga warga kesulitan untuk mengabarkan kondisi terkini. Sementara itu, ribuan aparat sudah berkumpul di lapangan belakang Polsek Bener bersenjata lengkap dengan tameng beserta anjing pelacak. Warga Desa Wadas kemudian meneriakkan alarm genting usai diserbu polisi. Alarm genting tersebut disuarakan lewat media sosial sejak Selasa 8 Februari 2022 dini hari. Terhadap peristiwa itu, bagaimana tanggapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo? Menanggapi kejadian itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas tingkah represif aparat ke warga Desa Wadas. Yang pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Ganjar mengklaim kemarin malam ia sudah menjalin komunikasi dengan Kapolda Jawa Tengah dan Komnas HAM untuk memantau perkembangan yang ada di Purworejo. Dan kami sudah berkomunikasi dan sudah bersepakat masyarakat yang kemarin diamankan insya Allah hari ini akan dilepas untuk dipulangkan. Dan kami juga komunikasi dengan Komnas HAM dan Komnas HAM pun sepakat dengan itu. Karena selama ini di antara kami berkomunikasi sangat-sangat intens terkait dengan itu. Ganjar lebih lanjut mengaku di Jawa Tengah sedang ada program yang cukup banyak terkait bendungan. Salah satu yang masih berproses adalah di Wadas, Purworejo hingga Pemalang. Ganjar mengklaim khusus untuk Wadas diskusi masih dikedepankan. Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan warga Desa Wadas yang ditangkap itu bakal dilepaskan. Keputusan untuk membebaskan warga itu disebut Ganjar diambil setelah ada komunikasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Akibat kejadian itu, di lini masa pun ramai tagar Save Wadas, Wadas melawan, Wadas tolak tambang. Diketahui para warga yang ditangkap adalah mereka yang bersikeras menolak lahannya dibebaskan untuk penambangan batu andesit. Lantas, proyek apakah yang membuat Desa Wadas Purworejo dikepung ribuan aparat? Batu andesit yang ditambang dari Desa Wadas ini sedianya akan digunakan sebagai material untuk pembangunan waduk bener yang lokasinya masih berada di Kabupaten Purworejo. Warga Desa Wadas yang menolak khawatir penambangan galian C di desanya akan merusak sumber mata air dan sawah lantaran sebagian besar mata pencaharian mereka adalah petani. Mereka menganggap lahan itu adalah sumber kehidupan mereka dan ketika ditambang berarti menghilangkan penghidupan Wadas yang berada di kawasan perbukitan Manoreh tersebut. Dikutip dari laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas pada Rabu 9 Februari 2022, Waduk Bener atau Bendungan Bener adalah waduk yang berada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Bendungan ini direncanakan akan mengairi lahan sawah seluas 15.069 hektar. Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk memperbanyak waduk guna mendukung proyek ketahanan pangan. Selain itu, dengan keberadaan waduk bener diharapkan dapat mengurangi debit banjir sebesar 210 meter kubik per detik, menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 meter kubik per detik, dan menghasilkan listrik sebesar 6 MW. Sumber air waduk bener berasal dari Sungai Bogowoto, salah satu sungai besar di Jawa Tengah. Nama waduk bener sendiri diambil dari lokasinya yang berada di Kecamatan Bener, Purworejo. Proyek ini berada sejauh sekitar 8,5 km dari pusat kota Purworejo. Bendungan Bener merupakan proyek yang didanai langsung APBN lewat Kementerian PUPR. Pemilik proyek ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak yang berada di bawah Ditjen Sumber Daya Air PUPR.
Proyek Waduk Bener digarap secara keroyokan oleh 3 BUMN karya, yakni PT Brantas Abipraya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Waskita Karya. Nanti jenengan yang sudah diukur, ya, uangnya jangan dipakai sembarangan. Jangan dipakai sembarangan, dipakai buat usaha, beli tanah dulu. Iya, biar Pak, kami ucapkan terima kasih. Ya. Bapak udah mau datang, dan saya berterima kasih pada Bapak Polri, ibu-ibu dari kepolisian, dari pihak LBH yang telah mendampingi kami, dan ini semua juga berkat usaha keras bapak-bapak semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Yang penting rukun ya, nanti dari LBH-nya sama ya. Satu, komunikasi, nggak usah saling menyakiti, nggak usah saling lempar-lempar kata-kata yang tidak penting. Pak, saya minta foto dulu, Pak. Ya, foto, foto, Pak. Ini beberapa warga yang sudah diukur tanahnya. Dan hari ini kita ngecek langsung, tapi saya pesan kepada warga agar menjaga kerukunan ya, karena beritanya di luar kan serem banget ya. Insya Allah tidak seperti itu, maka hari ini saya datang ke Wadas, ada Pak Bupati, ada Pak Kapolda, Pak Wakapolda, komplit Kapolres, semuanya datang untuk menengok secara langsung. Nah, teman-teman yang sudah berkenan diukur tanahnya segera akan kita bereskan. Maka tadi saya tanya nanti duitnya buat apa? Jangan pakai buat beli mobil, ya nanti. Nah, nanti dipakai untuk usaha biar bagus. Yang kedua tadi itu relasi antar warga biar tidak terpecah, maka komunikasinya biar baik. Hormati saja semua pihak. Nah, insya Allah kita akan menyelesaikan dengan cepat. Dan tadi kalau kita hitung-hitung, Pak Kapolda berarti kemungkinan sehari bisa selesai nih ya? Sehari bisa selesai. Ya, ini dari Kodam juga mendampingi kita. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dan dari BPN bisa kerjanya nanti lebih cepat. Sehingga nanti tidak ada isu-isu yang beredar. Dan tadi saya ditelepon juga oleh Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud, yang nanti sore minta laporan setelah kunjungan saya ke lapangan. Kita akan sampaikan semuanya apa adanya. Dan insya Allah sekali lagi teman-teman tadi karena beritanya simpang siur tadi Pak Kapolda sampai mantan Bupati Kebumen kontak saya katanya ada ibu-ibu, anak-anak, balita semua ditahan gitu. Nggak ada, ini nggak ada, ini sudah disampaikan. Dan insya Allah tadi yang diamankan juga akan dikeluarkan. Jadi maksud saya biar tidak ada berita yang simpang siur lah. Kita siap dialog untuk itu. Okay? Masih di sini ya? Dari kemarin? Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Yang pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya yang bertanggung jawab. Yang kedua, kemarin malam saya cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda, Pak Wakapolda, intens sekali untuk memantau perkembangan yang ada di Purworejo, wabil khusus di Wadas. Dan kami sudah berkomunikasi dan sudah bersepakat masyarakat yang kemarin diamankan insya Allah hari ini akan dilepas untuk dipulangkan. Dan kami juga komunikasi dengan Komnas HAM dan Komnas HAM pun sepakat dengan itu. Karena selama ini di antara kami berkomunikasi sangat-sangat intens terkait dengan itu.